Selamat pagi saudara sekalian. Bersyukur kita bisa berjumpa di dalam perenungan firman Allah ya. Kita percaya bahwa firman adalah kekuatan untuk menjadi jawaban buat setiap permasalahan yang saudara dan saya hadapi setiap hari. Nah, kita percaya bahwa Allah memberikan kita firman Allah lalu mengaruniakan rohnya kepada kita, itu cukup untuk menjadi jawaban buat setiap kita dalam menghadapi setiap kesukaran dalam hidup kita ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, biarlah kami belajar untuk terus percaya bahwa firman-Mu dan Roh-Mu adalah kekuatan yang nyata untuk menghadapi setiap masalah, setiap kesukaran, setiap percobaan, setiap perkara-perkara yang sulit yang tidak akan pernah bisa diselesaikan hanya oleh dengan kekuatan manusia, oleh tekad manusia, oleh pikiran manusia, oleh emosi manusia. Hanya adalah firman Allah yang dikuasai oleh Roh Allah, yang diurapi oleh Roh Allah yang mampu menyelesaikan perkara-perkara yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia. Oleh karena itu, biarlah Roh mengurapi ketika firman ini diberitakan, sehingga kami yang mendengarkan boleh diberkati, boleh dikuatkan, dan boleh diteguhkan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Ya, saudaraku, pada kesempatan ini saya akan terus berbicara tentang pengharapan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang bahwa pengharapan ini adalah ketopong atau perlindungan buat pikiran kita, buat perkara-perkara yang ada di dalam mind pikiran kita. Dan pengharapan ini menjadi helm gitu ya. Ketopong itu helm, kayak suatu benda yang melindungi kepala kita dari serangan-serangan si iblis ya. Lewat bisikan-bisikannya, pemikiran-pemikiran yang jahat, yang hina, yang jorok, yang kotor, yang cemar, yang merusak hidup kita. Biarlah firman Allah membersihkan kita. Nah, pertama-tama mari kita melihat satu potong ayat mengenai peperangan rohani di dalam Efesus 6. Efesus 6 ayat 10 kita akan baca sampai ayat ke-17 ya. Ini judulnya perlengkapan rohani. Saya akan bacakan Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 17. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, di sini digambarkan bahwa ada yang namanya peperangan rohani. Nah, saudara mungkin nggak percaya ya karena nggak melihat. Tetapi Alkitab dengan jelas menggambarkan ada satu peperangan di alam roh. Nah, musuh kita ini bukan darah dan daging. Maksudnya itu bukan manusia yang terlihat. Tetapi suatu roh jahat, penguasa-penguasa di udara, atau dalam konteks yang gampang mah, sesuatu yang pribadi yang tidak terlihat gitulah. The unseen personality, atau suatu pribadi yang tidak berwujud, yang tidak ada wujud yang bisa dilihat oleh mata. Itu adalah musuh kita, tidak terlihat oleh mata jasmani kita, tetapi itu ada, dan itu mengikuti kita sejak kita dari kecil sampai hari ini, dan terus kuasa-kuasa kegelapan itu akan terus ada sampai kita selesai di dunia ini. Roh itu ada, kekuatan jahat itu ada. Nah, banyak orang di dunia ini punya prinsip kalau kita tidak mengganggu roh jahat itu tidak akan mengganggu kita. Saya mau katakan dengan tegas, ini adalah
pemikiran yang sangat keliru, sangat berbahaya, dan sangat menyesatkan. Sebab kalau kita berpikir bahwa roh jahat itu tidak akan mengganggu kita, itu kita akan jadi bulan-bulanan, betul-betul objek iblis menyerang hidup kita. Kalau dia tidak menyerang kita, saudara akan melihat bahwa iblis itu tidak ada kerjaan. Kalau tidak mengganggu orang percaya, apa kerjanya? Sementara dia itu terus bekerja. Siang malam berkeliling, terus mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi, hentikan konsep, buang konsep ini jauh-jauh, bahwa kalau kita tidak mengganggu roh jahat tidak akan mengganggu kita. Itu sangat keliru. Dan itu berbahaya buat saudara dan saya. Kita akan terus diserang tanpa kita menyadari bahwa kita ini sedang terus diserang, dicuri, dibunuh, dan dibinasakan secara roh. Kita tidak bisa menerima konsep bahwa roh jahat itu tidak akan mengganggu hidup kita. Itu salah. Dia akan terus mengganggu hidup kita. Nah, yang tepat firman Allah katakan adalah tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi konsep yang selalu Alkitab ajarkan terhadap roh jahat, terhadap iblis adalah melawan, saudaraku. Itu kata kuncinya adalah melawan. Saudara tidak boleh pasrah dan berpikir, sudahlah, kita harus mengalah. Oh, itu tidak rohani sama sekali, dan itu sama sekali menyesatkan kalau kita berpikir kita tidak perlu melawan iblis. Dan kalau kita berpikir, biarlah pendeta yang melawan, biarlah orang-orang yang rohani, tanda kutip, yang boleh mengusir roh jahat dan melawan. Kita tidak perlu. Itu sangat-sangat bahaya, saudara, sangat-sangat keliru. Hidup kita bisa betul-betul dihancurkan oleh iblis kalau kita tidak mau melawannya. Kita harus melawan iblis. Saya katakan sekali lagi, kita harus melawan roh-roh jahat, pribadi yang tidak berbentuk, pribadi yang tidak berwujud, pribadi yang tidak terlihat oleh mata kita ini ada, dan saudara harus menerima bahwa itu ada, dan dia terus mengganggu hidup kita. Dan kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah dan melawannya. Lalu saudara berpikir, setiap orang percaya pasti punya perlengkapan senjata rohani dan memakainya. Itu pemikiran yang kembali keliru. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, kepada orang-orang percaya, dan dia katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi artinya tidak otomatis kalau saudara lahir baru atau menjadi percaya, saudara itu dalam posisi yang sedang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu tidak otomatis, saudaraku. Sekali lagi, saudara yang harus memakainya. Saudara harus mengenakan perlengkapan senjata Allah ini. Dan saudara yang bertanggung jawab untuk memakai seluruh perlengkapan senjata rohani ini dan melawan iblis. Jadi saya katakan lagi, itu tanggung jawab pribadi setiap kita untuk mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah dan melawan musuh kita, itu pribadi yang tidak berwujud, dan mengalahkannya lewat senjata-senjata rohani, saudaraku. Nah, mari kita memfokuskan diri kita kepada perkara ketopong yang di sini dibilang ayat ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan ada yang namanya ketopong keselamatan. Ketopong ya pasti dipakai di kepala, melindungi kepala. Nah, saudara, masalah yang diterima oleh orang percaya itu banyak pasti. Masalah sakit hati, masalah kepahitan, masalah kebencian, masalah fisik. Tetapi ada juga masalah yang real, adalah masalah dalam pemikiran kita, dalam konsep berpikir kita. Dan di sini bisa macam-macam. Bisa karena pikiran kita berpikir buruk, berpikir jahat kepada orang, atau juga ada yang namanya pikiran yang depresi, saudaraku, yang berat, yang merasa pikiran tertutup dan merasa tidak punya pengharapan. Ini juga masalah dalam pikiran kita. Sebagai contoh, salah satu hamba Tuhan yang pernah bercerita punya masalah ini adalah Derek Prince. Dia bilang bahwa dia itu dulu pernah jadi gembala waktu dia di London, di Inggris ya. Selama dia jadi gembala, makin banyak kemajuan yang dia terima. Orang-orang semakin banyak ya. Orang-orang semakin banyak yang datang bersekutu di tempat dia mengembalakan, orang-orang maju dalam Tuhan. Tetapi yang dia aneh, semakin dia bertambah maju dalam pelayanan, semakin berat beban di dalam pikiran dia. Dan ketika dia pulang dari ibadah, dia ngerasa ada awan gelap yang mengikuti dia, dan dia merasa depresi ya gitu ya, berat dan depresi. Dia mencoba melawan dengan jalan berpuasa. Dia berdoa. Lalu dia menganggap diri dia sudah mati,
menganggap tidak merasakan apa-apa. Tapi terus awan itu terus ada selama kurang lebih 1,5 tahun atau 2 tahun, selama aktif melayani dan menjadi seorang gembala dan memberitakan firman, dan sekali lagi berpuasa, berdoa, merenungkan firman. Nah, di sini kita belajar bahwa kita harus memakai alat yang tepat untuk mengalahkan musuhnya. Jadi kita harus punya senjata yang tepat untuk mengalahkan musuh. Nah, karena masalahnya di dalam pikiran, dia perlu sebetulnya namanya ketopong keselamatan untuk melindungi pikirannya. Nah, dia menemukan ketika suatu hari membaca perjanjian lama, dia membaca satu ayat di dalam Yesaya 61 ayat 3. Dia membaca Yesaya 61 ayat 3. Saya akan bacakan Yesaya 61 ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Nah, ayat ini nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Di sini semangat yang pudar dalam kitab bahasa Inggrisnya disebut spirit of heaviness, roh yang memberatkan. Dalam bahasa modern, roh depresi. Jadi dia mulai mendapatkan jawaban dan seakan-akan Roh Kudus berkata, nah inilah masalahmu, adalah yang namanya roh depresi. Roh depresi ini mengikuti dia. Nah, jika ditelisik lagi, setiap orang punya musuh yang berbeda-beda. Nah, dari prinsip ini bisa dikatakan dia dibesarkan oleh suatu keluarga, lingkungan keluarga yang selalu khawatir katanya. Kedua orang tuanya memang baik, tetapi selalu khawatir. Dan kalau sampai suatu hari tidak khawatir, mereka itu malah jadi khawatir karena tidak ada yang mereka khawatirkan katanya. Jadi udah terbiasa hidup dengan kekhawatiran. Ini roh yang bekerja atas keluarga dia dan dia. Dan ketika dia melihat ini, masalahnya itu roh katanya, spirit of heaviness, roh depresi atau roh yang memberatkan. Dia mulai melihat masalah ini disebabkan oleh pribadi, saudaraku, bukan oleh keadaan, tetapi oleh kekuatan satu pribadi yang tidak berwujud, tidak berbentuk, yang membuat dia selalu berpikir berat. Nah, di sini mulai mengerti, oh, ada yang namanya roh depresi. Lalu dia mengerti, oh, bagaimana solusinya? Solusi yang diberikan di ayat 6, ayat Yesaya 61 ayat 3 ini dikatakan, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Jadi puji-pujian ini bisa mengalahkan roh yang berat, roh yang depresi, kalau kita penuh dengan puji-pujian. Dan kita harus percaya ketika kita memuji, keadaan kita, pikiran kita jauh lebih baik. Kita penuh dengan ucapan syukur karena kita tidak mengeluh. Ketika kita memuji Allah, kita tidak mengeluh. Dan ayat yang lain yang mendukung hal ini adalah Yoel pasal 2 ayat 32. Saya akan bacakan bagian yang depannya saja. Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Nah, di sini ayat yang lebih pendeknya lagi, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Diselamatkan ini dalam bahasa aslinya deliverance, delivered, dibebaskan, dilepaskan. Kalau kita berseru ke nama Tuhan, kita akan dilepaskan dari roh yang berat ini. Kita berseru, oh Yesus, Tuhan Yesus, lepaskan aku dari roh depresi ini. Oh Tuhan Yesus, lepaskan aku dari roh yang berat ini. Lepaskan aku dari roh yang membebani ini. Dalam nama Yesus, aku mengusir roh yang membebani ini. Amin. Nah, ketika melakukan itu, roh itu akan pergi, saudaraku. Dia gentar kepada nama Yesus. Oke, bisa dilepaskan, bisa dibebaskan. Tetapi kita mengerti sifat dari roh jahat ini, pribadi yang tidak berwujud ini, tidak akan nyerah begitu saja dong. Ketika dia keluar, bukan berarti ya sudah, orang ini tidak akan bisa saya masuki lagi. Itu pemikiran juga yang salah. Dia terus menunggu waktunya, bahkan dia akan terus mencoba masuk lagi ke pemikiran orang-orang ini. Nah, oleh karena itu,
Jawabannya adalah kita harus membangun, saudaraku, pemikiran ini dengan satu alat, yaitu alat rohani, senjata rohani yang namanya ketopong keselamatan. Nah, ketopong ini kan helm, ketopong keselamatan ini apa? Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, kita akan membaca, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Di sini dikatakan, ada baju jirah iman dan kasih, dan ada ketopong pengharapan keselamatan. Nah, baju zirah ini melindungi dada ini, hati ya, oleh iman dan kasih. Nah, ini juga yang menjadi jawaban. Seringkali mungkin kita ketemu orang Kristen ya, yang penuh dengan kasih, penuh dengan iman. Ketika dia disakiti, ketika dia dilukai, dia terus sering mendengar firman, ampuni orang menyakitimu. Dia berdoa, mengampuni orang menyakiti dia. Dia memberkati orang menyakiti dia. Oke, dia bisa lakukan itu. Lalu dia ketika punya masalah dalam kebutuhan hidup, dia berdoa, Tuhan cukupkan kebutuhanku, dan dia mendapat jawaban. Dia punya iman mencukupkan kebutuhan hidup. Ketika dia mungkin sakit, dia berdoa, Tuhan sembuhkan aku, lalu dia sembuh. Tetapi hal yang unik, seringkali orang ini juga itu tidak optimis dalam pikirannya. Dia pesimis akan masa depan. Dia tidak percaya akan masa depan yang baik. Tuhan merancangkan yang baik atas hidup dia. Nah, ini ada masalah di dalam pikiran dia. Dia tidak membangun atau tidak cukup membangun yang namanya pengharapan, ketopong. Dia tidak bersemangat dalam hidup. Dia pesimis karena dia tidak membangun yang namanya ketopong pengharapan keselamatan ini. Nah, saudaraku, kita harus belajar sebagai orang percaya membangun pemikiran yang penuh pengharapan ini. Karena Allah adalah Allah yang menjadi sumber dari segala pengharapan. Kalau kita berkontak dengan Allah yang adalah sumber dari pengharapan, melalui Roh Kudus, Dia memenuhi kita dengan dirinya yang penuh dengan pengharapan, ya kita otomatis dong berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah berhuni dalam kita dan kita berkontak dengan sumber dari pengharapan, saudaraku. Dan ketika penuh pengharapan, cukup buat hidup kita penuh pengharapan, kita punya lebih untuk membagikan pengharapan buat orang-orang yang tidak berpengharapan di luar tubuh Kristus, di luar orang percaya. Masih banyak orang tidak berpengharapan di dalam gereja saja. Banyak orang tidak berpengharapan, apalagi di luar orang percaya. Tanpa Allah, tanpa pengharapan di dunia ini, mereka banyak yang tidak berpengharapan. Nah, kalau kita sebagai orang percaya tidak berpengharapan, bagaimana mungkin mereka tertarik dengan kita ya? Mereka juga melihat hidupmu juga tidak berpengharapan, kau sering putus asa, kau sering mengeluh. Nah, itu jadi masalah akhirnya. Oleh karena itu, mari kita membangun pemikiran kita ini dengan pemikiran bahwa Allah ini turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, sering kita berpikir orang itu merencanakan yang jahat atas hidup saya, atas hidup kita. Nah, kalau kita kembali melihat di dalam kisahnya Yusuf kan dijahatin sama saudaranya. Yusuf dijahatin oleh istrinya Potifar. Lalu Yusuf juga dijanjikan oleh juru roti bahwa dia akan memberitakan tentang kasus dia ke Firaun, tapi nggak ada yang menepati janji itu. Lalu akhirnya Allah yang membalikan keadaan, dia jadi penguasa, dia bertemu dengan saudara-saudara yang jahat kepada dia, lalu Yusuf berkata seperti ini, kamu memang mereka-rekakan yang jahat buat aku, tetapi Allah mereka-rekakan apa yang kamu reka-rekakan yang jahat itu buat kebaikanku. Ini indah sekali, saudara. Kita susah ya mengatur semua orang untuk mereka-rekakan yang baik atas hidup kita. Ya mungkin saja ada orang yang mereka-rekakan yang jahat atas hidup kita. Tetapi seperti kasusnya saudara kita Yusuf ini, Allah bisa mereka-rekakan yang jahat itu jadi baik buat kita kalau kita mengasihi Dia, terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Orang-orang besar di dunia ini juga mengalami hal-hal yang berat, kekecewaan, hal yang membuat mereka terpuruk, tetapi mereka bangkit dan mereka melihat akan ada yang baik di balik semua yang jahat ini, yang buruk ini. Nah, itu yang harus saudara dan saya bangun. Kita mungkin mengalami keadaan yang buruk ya, yang sulit, yang
berat, tapi percayalah bahwa Allah ada di balik semua itu. Ada tangan Allah di balik keadaan yang buruk. Ada tangan Allah di balik semua kegelapan. Ada tangan Allah dalam setiap kejadian yang buat kita berat sekali untuk kita lalui. Ada tangan Allah di balik semua kesulitan-kesulitan itu. Dan sedang mereka-rekan yang jahat itu, yang kurang baik itu menurut kita menjadi kebaikan buat kita. Karena Allah turut bekerja lewat semua itu. Saudaraku, biarlah kitab Roma 8 ayat 28 ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil semua dengan rencana Allah, bagi kita yang mengasihi Dia, ini membebaskan kita dari ketakutan, kekhawatiran orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Keadaan-keadaan akan semakin jahat buat kita. Allah bekerja buat semua, dari semua itu, lewat semua itu buat kita. Jadi kita harus percaya bahwa yang jahat, yang buruk ini Allah juga pakai untuk membuat kita jadi baik, saudaraku. Nah, kita harus percaya ya, keadaan yang paling buruk yaitu kematian pun sudah dikalahkan ya. Ketika orang tidak berpengharapan, dia ingin mati, kematian saja sudah dikalahkan oleh Yesus. Apalagi yang lebih buruk dari kematian, itu udah akhir dari orang yang tidak berpengharapan akan kematian. Yesus sudah mengalahkan, hai maut, di mana sengatmu kan? Hai kematian, di manakah sengatmu, kekuatanmu, manalah kuasamu, sudah dikalahkan itu di kayu salib. Nah, saudaraku, biarlah saudara melihat bahwa tidak ada hal yang tidak bisa membuat kita penuh pengharapan kalau kita dalam kondisi yang tepat, yaitu berkontak dengan Allah, adalah sumber pengharapan, mempunyai firman Allah yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dan roh Allah yang memperhidupkan firman itu. Jadi kita tetap bisa penuh pengharapan, saudaraku. Jadi buat saudara yang putus asa, buat saudara yang depresi, buat saudara yang berpikiran gelap, buat saudara yang bahkan berpikir untuk mengakhiri hidup, dengarkan firman Allah bahwa Allah turut bekerja dalam segala kesulitan itu untuk membawakan kepadamu kebaikan yang pernah kau pikirkan. Biarlah keluar roh seperti itu yang bekerja sekarang buat setiap kita yang mendengarkan, roh yang depresi, roh yang khawatir, roh ingin mengakhiri hidup, roh yang tidak berpengharapan, roh yang putus asa, engkau dalam nama Yesus. Aku mengatakannya demi nama Yesus, engkau roh seperti itu. Aku mengusir engkau roh seperti itu dalam nama Yesus. Mari saudaraku, kita berdoa ya. Dalam nama Yesus, kami percaya ada kekuatan rohani, ada senjata rohani, yaitu ketopong pengharapan keselamatan yang melindungi pikiran kami dari pikiran-pikiran yang gelap, yang jahat, yang berat, yang depresi, yang ingin mengakhiri hidup. Kami melepaskan roh itu demi nama Yesus. Kami sudah melindungi diri kami, hati kami, lewat iman, lewat kasih. Kami juga mau melindungi pemikiran kami dengan ketopong pengharapan keselamatan. Bahwa tidak ada pikiran-pikiran negatif, tidak ada pemikiran-pemikiran depresi, pemikiran-pemikiran tidak berpengharapan, kekhawatiran, ketakutan ada dalam pemikiran kami, karena kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Engkau. Oleh karena itu, setiap orang yang mendengar siaran ini, engkau yang mempunyai pikiran yang berat, engkau yang mempunyai pikiran yang depresi, roh yang berat, pemikiran yang ingin mengakhiri hidup, pemikiran yang khawatir, kami melawan Kau. Roh-roh seperti itu yang bekerja atas orang-orang yang mendengarkan siaran ini. Demi nama Yesus dari Nazaret itu, hanyalah engkau roh-roh seperti ini keluar dari pemikiran mereka, keluar dari pikiran mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dan kami berdoa supaya orang-orang ini membangun, kami juga membangun setiap yang mendengar firman ini, baik aku yang memberitakan firman dan orang-orang yang mendengarkan, membangun pemikiran kami dengan ketopong pengharapan akan keselamatan, sehingga ada perlindungan yang nyata atas pikiran kami yang pernah dikuasai oleh roh yang berat dan roh yang berasal dari roh yang jahat membebani ini. Kami nyatakan Kau dalam nama Yesus, biar kami ditemukan menjadi orang-orang yang penuh pengharapan, penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat, penuh dengan gairah, sehingga orang yang berkontak dengan kami merasakan kami penuh dengan pengharapan. Kami percayakan hal itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati kita semua.